Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Lela nih di program terbaru Radioli. Kali ini kita akan ngobrol dengan orang Medan. Nah, kebetulan dia itu teman aku. Yang gak lama juga sih kenal, cuman dia juga mau ikutan sharing nih. Kita akan wawancara dia seputar pekerjaannya. Nah, dia pun ngerantau juga kan ikutnya, cerita pengalaman selama merantau sih. Tetapi ini beda, yaitu seorang pelaut. Jadi merantau dari Sumatera, pasti kalian penasaran ya kan? Habis ini ya, iklan dulu. Bye bye. Tungguin. Selamat datang di obrol-obrol bareng Male. Nah, kali ini kita akan ngobrol bareng orang jauh. Orang Medan coy. Mau tahu ceritanya gimana? Simak terus video ini. Selamat datang abang. Coba kenalin diri abang dong, biar penonton pada tahu. Ya, nama saya Rocky, asal dari Sumatera. Sumateranya Medan, pekerjaan di kapal. Dia perantau jauh nih dari Sumatera. Pasti dari kalian pengenlah tahu gimana sih kehidupan jadi pelaut, ya kan? Langsung saja kita langsung tanya-tanya sama orangnya. Abang, gua mau tanya nih. Oh iya, udah berapa lama jadi anak rantau? Ya, saya merantau sejak tahun 2016. Sekarang belum balik kampung gitu. Lama banget ya, hampir 5 tahun ya berarti ya bang ya? Iya kak. Coba deh abang sharing-sharing tentang pengalaman selama kerja di kapal dong. Sedikit cerita aja nggak apa-apa. Kalau pengalaman di kerja di kapal sih ada enaknya, ada senangnya, ada manisnya, ada pahitnya. Ini yang di manisnya atau pahitnya dulu loh? Mending kita bicara yang manis-manis aja, pahit mah belakangan ya. Ya udah deh, kita yang manis dulu ya kan? Iya benar. Kalau dibilang sih manis, ya ada sih namanya pekerjaan. Ya manisnya ya kerja di kapal ya ada luasan pengalaman gitu tentang hal pertemanan, tentang kerjaan. Gitu aja sih. Senangnya kan kita udah nerima gaji, bisa hasilin keringat kita sendiri gitu. Iya benar. Kalau bicara pahit nih, pengalaman apa sih yang paling pahit selama merantau? Kalau pengalaman pahit saya sih ya cuman jauh sama orang tua, apalagi saya sebagai pekerja di atas kapal gini, kadang itu kami berlayar itu nggak ada jaringan. Laut itu ada seminggu dalam perjalanan menuju dermaga yang mau dituju gitu. Jadi nggak bisa kontak sama keluarga, sama pacar, sama temen gitu ya bang ya? Ya nggak ada sama sekali, soalnya kan tergantung kondisi juga karena nggak ada jaringannya gitu. Kalau bicara proses buat bisa kerja di kapal itu butuh berapa lama ini? Maksudnya apa sekedar lulus bisa langsung masuk? Apa harus ada tahap-tahap yang harus dilalui dulu nih? Ya udah ya kak, biar gue jawab. Ini kalau dibilang proses mau kerja di kapal ya kalau kita cuman tamatan SMK, kalau kita gunain ijazah SMK nggak bisa terpakai di atas kapal. Oh gitu. Iya beda tuh kalau kerja di darat kan dia butuh ijazah. Kalau kami di atas kapal itu kalau itu kerja di kapal itu butuh sertifikat. Itu pun harus sekolah lagi atau dinamain diklat gitu. Kayak sekolah khusus gitu pelatihan ya? Iya, kadang ada juga khusus, ada juga sekolah akademi pelayaran gitu. Berarti berat juga ya buat jadi seorang pelaut gitu? Kalau dibilang sih berat ya tergantung orang masing-masing. Ya kalau pengalaman saya sih saya dari akademi gitu, bagian sekolah pelayaran gitu. Kalau kami sih rumitnya bikin sertifikat. Kami kan beda kalau di kapal gitu. Bedanya gimana ya? Ada itu senioritasnya, ada itu jabatannya gitu. Kalau dibilang sih di kapal ya mayoritasnya kerjanya keras gitu. Oh, jadi gitu. Kalau misal mau masuk ke dunia pelayaran itu yang diharuskan itu sertifikat. Nah, kalau menurut abang nih,
penghasilan yang didapatkan sekarang sesuai nggak sih setelah abang melewati proses yang sulit itu? Kalau sesuai sih ya sesuai, tapi tergantung niat kita masing-masing sih jalanin kerjaan kita gitu. Kadang itu gajinya udah gede, tapi mengeluh kekurangan-kekurangan. Begitu juga dengan kerja di kapal atau pekerja di laut gitu. Ada juga setiap kru atau pelaut itu ngeluh juga. Iya sih, kita sebagai manusia nih pandai-pandai bersyukur aja sih ya, mau kerja di kapal, mau kerja di darat ataupun di udara ya kan. Pastinya yang pertama sih bersyukur. Mau gaji berapapun, banyak dikit ya kan. Kalau kitanya nggak bersyukur, nggak bakalan cukup. Pasti merasa kurang terus. Ya enggak? Iya, itulah. Tapi kok pernah lihat video yang kelihatannya itu, kalau orang kerja di kapal itu nggak ada safety-nya gitu. Jadi buat keamanan diri itu kurang. Apa emang benar gitu? Apa tergantung kapalnya ya bang? Enggak sih, kalau dibilang tergantung kapalnya kagak. Cuman tergantung perusahaan menyediakan safety-nya di atas kapal. Ada juga tuh perusahaan udah ngasih safety di atas kapal. Krunya atau pelautnya nggak mematuhi peraturan itu adanya kecelakaan gitu. Oh, berarti pribadi gitu ya. Terserah, maksudnya keamanan itu pribadi gitu ya. Yang penting dari perusahaan atau dari kapal udah nyediain safety pasti ya kan. Kalau dibilang safety sih itu di kapal ya harus ada gitu. Ya. Bang. Tapi itu enggak sih kayak semisal nih, kan itu emang kesalahan pribadi nih ya kan, yang namanya kecelakaan kita nggak tahu. Iya. Terus kalau itu ada yang tanggung jawab enggak sih? Ya kalau dibilang tanggung jawab sih ya mayoritas ya harus ada tanggung jawab dari perusahaan sih ya. Yang itu soalnya kan kerja di laut itu kan mayoritas itu keras gitu, berat kerjaannya, kecelakaannya pun 60% gitu. Ya tanggung jawabnya lah harus perusahaan. Kadang itu perusahaan lah, ada juga yang nggak bertanggung jawab gitu. Berarti sama aja kayak di darat ya, cuma beda nipis aja sih ya bang. Iya, ya dibilangnya sama lah. Kalau dibilang resiko sih lebih berat resiko di laut. Gue tahu resiko di laut. Kalau mati dibuang ya bang? Ya nggak, kalau dibuang ya tergantung kapalnya. Kadang itu kapalnya ilegal, ada perusahaannya ilegal, perusahaan nggak bertanggung jawab. Berarti nggak semua kru kapal kalau mati di kapal pas di tengah laut itu matinya dibuang gitu? Oh kagak, itu cuman perusahaannya doang. Kalau dia bertanggung jawab, itu tas jenazah itu dikirim ke rumah gitu, ke kampung halaman. Oh gitu. Ngomong-ngomong nih bang, kalau boleh tahu, sekarang kerja di kapal luar apa kapal lokal nih? Kalau sekarang sih kerja di kapal lokal, kapal kargo gitu. Sekarang rutenya Jakarta, Tanjung Pinang. Widih, enak bener. Enaknya gimana, sama-sama kerja, sama-sama cari duit. Kenapa nggak ambil kapal luar aja bang? Apa nggak kepengen nih bang buat cari job di kapal luar? Kan lumayan tuh katanya nih, kata orang-orang. Kalau kerja di kapal luar itu lumayan loh. Penghasilannya itu lebih tinggi dari kapal lokal. Bener nggak sih? Ya kalau dibilang si gaji ya lebih gede sih kalau kapal luar. Pernah sih gue nyoba di kapal luar gitu. Kapalnya kapal Taiwan gitu kemarin. Mantap. Oh, berarti pernah tuh kerja di kapal luar. Di mana tadi? Di Taiwan. Oh, Taiwan. Iya, di Taiwan. Kapalnya kapal Taiwan. Gitu. Iya, itu pas dapet job di kapal luar itu lewat mana tuh bang? Maksudnya itu ada calo-calonya nggak sih kalau di situ? Kalau dibilang si calo sih ada. Kemarin saya bukan lewat calo sih, langsung agen dari Taiwan gitu. Cuman itu aja, nggak bertanya di kapal luar, nggak bisa balik, jauh dari keluarga, lebih jauh lah gitu. Kira-kira berapa tahun sih kerja di kapal luar? Itu sesuai kontrak kemarin itu 2 tahun lebih. Selama 5 tahun di perantauan nih bang,
Pernah nggak sih? Atau kepengen kerja di darat gitu? Pernah sih kerja di darat. Oh, berapa lama sih kerja di darat, Bang? Hampir 6 bulan gitu. Kalau bicara enak nih, Bang, lebih enak mana sih kerja di darat sama di laut? Ya menurut saya sih lebih enak kerja di laut. Loh, bukannya laut itu resikonya lebih gede dari di darat? Ya kan tergantung orang masing-masing. Perbedaan orang masing-masing kan beda gitu. Oh iya juga sih, semua tergantung pribadi masing-masing. Oh iya, ada yang penasaran nih, ada yang tanya, cuman nggak mau disebut namanya. Dia mau tanya nih, pengen gitu punya cita-cita buat kerja di kapal, tapi sayang kok perempuan gitu kan. Emang perempuan nggak boleh di kapal ya, Bang? Boleh. Siapa bilang nggak boleh? Nggak prioritas kan ya, kan cowok semua itu kan. Jarang juga nggak ada cewek itu kan. Nggak pernah lihat tuh cewek di kapal. Ada, sebelah kapal gue ada. Wih, nih Mbak, buat Mbak yang tadi tanya, katanya ada perempuan yang kerja di kapal. Jadi cobain aja lah Mbak buat daftar atau cari-cari info di luaran sana lah Mbak. Ya. Selesai sudah obrol-obrol minggu ini. Untuk program minggu ini telah usai. Nantikan minggu depan dengan tema yang luar biasa lagi. Terus dukung program ini agar terus berkembang dan semoga bincang-bincang minggu ini ada nilai positif yang bisa kita ambil. Buat Bang Rocky, terima kasih banyak atas waktunya yang udah menyempatkan hadir di sini buat siaran bareng di Radio Oli. Sekian perbincangan kali ini bareng Bang Rocky, semoga bermanfaat buat kalian. Saya Lela. Saya Rocky. Kita pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.